Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep atau pengertian-pengertian, terutama pengertian organisasi, pengorganisasian, struktur organisasi, dan desain organisasi. Nah, apa sih organisasi? Organisasi pada dasarnya kesatuan atau entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dalam hal ini manajemen dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Jadi kesatuan entitas kalau sini ya. Arti yang lain, organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, nampaknya kalau pengertian ini ya tidak bisa membedakan antara pengertian konsep administrasi dengan konsep organisasi. Nah, misalnya ini lagi nih. Organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan sama. Nah, ini nampaknya seperti berbeda ya. Tapi ingatkan ini ya, membedakannya antara administrasi kan dilihat dari prosesnya, kalau organisasi dilihat dari wadahnya. Nah, terutama di sini kalau yang kita sebutkan itu ada kesatuan ya. Kesatuan itu wadah gitu sebenarnya sih. Nah, kalau administrasi prosesnya. Nah, istilah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat tool. Jadi organisasi itu alat atau tool ya. Bukan menjadi tujuannya, jangan. Jadi negara kesatuan Indonesia itu alat. Tapi apa tujuannya? Bagaimana supaya orang-orang yang hidup di dalamnya itu bahagia? Bagaimana supaya negara itu eksis, gitu kan? Lalu organisasi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia Purwada minta susunan atau aturan dari berbagai bagian orang dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal. Itu dari Sondang Siagian, suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ini dasar banget gitu ya. Suatu pola hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Standar adalah bentuk setiap persikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, satu lagi ini yang namanya organisasi adalah proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek, pekerjaan, departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih itu akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Nah, jadi ada yang memilih bagaimana prosesnya, gitu, ada yang bagaimana kesatuannya, gitu. Jadi pada dasarnya ya yang namanya organisasi itu suatu kesatuan yang isinya adalah orang-orang gitu ya, yang menjadikan wadah bagi orang-orang itu untuk bisa bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Istilah organisasi pada dasarnya mengacu kepada dua pengertian umum. Pertama mengacu kepada institusi atau kelompok fungsional, ada perusahaan, rumah sakit, perkumpulan olahraga, itu merupakan suatu institusi yang namanya organisasi. Yang kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen. Jadi memang pengertiannya ada dua itu ya. Ada institusi, lembaga ya yang berupa kelompok fungsional, yang berupa kelompok fungsional, dan ada juga pengorganisasian sebagai salah satu bagian dari manajemen. Nah, kalau tentang lembaga sudah dibicarakan dari awal. Nah, arti yang kedua itu fungsi itu sebagai organisasi juga merupakan suatu pengorganisasian. Nah, ini seperti apa yang dikemukakan oleh Stoner, itu mengatakan bahwa suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengelolaan pekerjaan, suatu cara pengaturan pekerjaan, caranya mengatur pekerjaan apa-apa yang pekerjaannya, di antara para anggota organisasi hingga mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Atau pendapatnya Handoko ini, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, lingkungan yang melingkupinya. Nah, itu pengertian organisasi. Nah, hasil produk dari pengorganisasian suatu lembaga baru gitu ya, suatu unit kerja baru gitu, biasanya hasilnya adalah struktur organisasi. Tapi kalau sudah ada struktur organisasi, lalu karena ada perubahan strategi, perubahan kebijakan, perubahan besarnya organisasi, maka organisasi itu perlu didesain ulang. Nah, namanya itu desain organisasi. Jadi pekerjaan sebenarnya gitu ya, dalam organisasi ini ada pekerjaan yang namanya pengorganisasian, ada yang pekerjaan yang namanya desain organisasi atau pendesain organisasi. Kalau pengorganisasian dari awal gitu ya, dari nol gitu. Kalau desainnya sudah ada strukturnya, lalu dirombak karena ada perubahan tadi, supaya ada perubahan lingkungan, perubahan strategi gitu ya, perubahan teknologi, sehingga perlu merancang bangun kembali struktur organisasi. Jadi produknya sama ini ya, struktur organisasi. Ya, pengorganisasian hasilnya, bukan pengertian pengorganisasian ya. Jangan disamakan pengertian pengorganisasian dengan struktur organisasi. Jangan disamakan pengertian pengorganisasian dengan desain organisasi. Demikian juga dengan pengertian organisasi. Struktur, nah struktur apa sih struktur organisasi? Nah ini baik dari Johnson, Cass, and Rosenberg gitu ya. Structure is the relationship of the various function or activity in organization. Jadi struktur adalah hubungan aneka fungsi atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana itu fungsi, hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi tertentu dengan kegiatan tertentu gitu ya. Ya misalnya kalau di dalam kecamatan saja ya, di kecamatan itu ada camat, ada sekretaris gitu ya. Karena ada fungsi camat apa, fungsi sekretaris apa, fungsi kasubag keuangan apa, fungsi sebagai TU apa, sebagai umum apa gitu, umum dan pegawaian apa gitu, lalu kasih gitu ya, kasih pelayanan publik, kasih pemerintahan gitu, kasih pembangunan, kasih trantip gitu, apa fungsi-fungsinya, apa kegiatan-kegiatannya, itu hubungan antara mereka itulah yang namanya menghasilkan struktur organisasi. Nah, sedangkan pendapat Stephen F. Robin gitu ya, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi. Jadi bagaimana tugas-tugas dibagi struktur organisasi. Jadi tugas apa tadi? Seperti tugas kasih ini, kasih trantip, kasih pemerintahan, kasih pelayanan gitu ya. Itu apa saja gitu. Demikian juga sebagai apa saja gitu ya. Sekretaris apa, nah itu dibagi itu ya. Siapa melapor kepada siapa? Nah, jadi siapa yang melapor? Jadi misalnya kan pelaksana melapor ke kasih melapor ke camat gitu ya, jangan pelaksana langsung ke camat gitu ya. Nah misalnya gitu, apalagi kalau lebih kompleks organisasinya seperti di pemerintahan Republik Indonesia di pusat gitu ya,
Nggak bisa itu eselon 2 langsung sekonyong-konyong menghadap presiden untuk melaporkan sesuatu. Nah, itu ya. Harus memerintah siapa juga sebenarnya ya kan harus juga itu. Lalu ada juga mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Jadi yang Robin ini bagaimana pola interaksinya? Kalau seperti yang saya katakan ada pola interaksi antara atasan bawahan gitu. Bisa berupa commanding, directing, guiding gitu ya. Bisa bisa juga evaluating gitu bisa ya kan. Tapi ada juga dari bawah ke atas gitu kan. Pola hubungannya itu apa misalnya? Ya reporting gitu kan. Jangan atasan malah melaporkan ke bawahan kan lucu ben tidak lucu gitu kan kalau seperti itu ya. Nah, demikian juga kalau misalkan kolaborasi antar unit gitu ya. Atau baik secara dalam satu organisasi atau mungkin dengan organisasi lain secara diagonal gitu ya. Nah, demikian juga kolaborasi, koordinasi atau kerjasama gitu ya. Nah itu pola hubungan. Nah ini kalau Robin itu menekankan pola hubungannya, pola interaksinya ya. Kalau kalau Johnson, Rosenberg itu menekankan kepada fungsinya. Jadi struktur organisasi mendivisikannya berbeda. Ya, nah, struktur organisasi itu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor pada siapa, dan mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang diikuti. Kerangka kerja formal dengan kerangka kerja tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi dan dikelompokkan dan dikoordinasikan. Nah, ini ada dibagi-bagi, dikelompokkan. Sehingga akan jauh melebar lagi nih. Kalau sudah dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan juga ya. Nah, itu oleh karena itu kalau menurut saya gitu ya, yang namanya struktur organisasi itu, yang namanya pengorganisasian itu nanti bahasanya struktur organisasi isinya apa gitu, supaya ya isinya tadi aja merangkum dari apa itu struktur organisasi kan. Nah, ini ada lagi pengertian struktur organisasi itu adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas menang dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi. Nah, ini makanya yang pertama menurut saya itu pengorganisasian itu produknya itu adalah struktur organisasi ya. Tapi pekerjaan pertama itu yang membagi organisasi yang lebih besar itu menjadi unit-unit organisasi yang kecil. Misalnya kalau pemerintahan daerah gitu ya, ya dibagi menjadi ada sekretariat daerah, ada sekretariat dewan, ada bagian perencanaan, ada bagian kepegawaian gitu, ada bagian perpustakaan, ada bagian kependudukan, ada bagian lain itu ya. Itu posisi-posisi fungsi-fungsi itu. Nah, makanya setelah itu dibentuklah unit-unit, lalu ada posisi-posisinya kan ada jabatan, misalkan sekda menjadi sekta gitu ya. Sekretaris dewan menjadi sekwan, sekretariat dewan menjadi posisinya itu jadi sekretariat. Perencanaan ada yang namanya unitnya itu adalah Bapeda. Nah, ada kepala Bapeda. Ada dinas pendidikan. Nah, maka itu fungsi-fungsinya itu bagian-bagiannya unitnya itu dinas pendidikan posisinya namanya kepala dinas gitu. Nah, itu struktur organisasi ya. Maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas pemenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Nah, itu jadi unit-unit dulu tadi ya. Lalu setelah unit kan tadi posisinya apa? Tuh ada sektor. Lalu ada tupoksinya. Tugas pokok dan fungsinya apa? Masing-masing unit dan bagian apa yang menjadi kewenangannya, apa tanggung jawabnya, apa hak dan kewajibannya, bahkan yang lebih lengkap lagi ya. Nah, setelah itu baru menempatkan orangnya itu ya, siapa yang jadi sekda, yang posisi sekda siapa, posisi kepala bapeda siapa, posisi kepala dinas siapa, kan gitu. Nah, itu ya ada. Lalu tadi yang terakhir itu pola hubungannya. Ada pola hubungan yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, antar sesama unit gitu ya. Seperti apa pola hubungannya kan? Itu saja namanya pengorganisasian itu yang bentuknya itu diwujudkan dalam struktur organisasi. Nah, yang selanjutnya, pengertian yang selanjutnya adalah
desain organisasi ya. Sekali lagi desain organisasi kalau sudah ada struktur organisasinya karena ada perubahan lingkungan, teknologi, strategi, ya, maka berubah juga struktur organisasi. Makanya didesain ulang yang namanya desain organisasi. Nah, itu saya kira pengertian desain. Tapi kita bahas satu persatu, ada beberapa pendapat tentang desain organisasi. Pertama, proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Jadi sama pengorganisasian struktur organisasi, desain organisasi pun sama. Sisi lain dalam manajemen organisasi, dalam arti suatu organisasi dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Dengan perkataan lain, meskipun sudah ada struktur yang mempolakan mekanisme kerjanya, akan tetapi diperlukan rancangan kegiatan dalam setiap pelaksanaan kerjanya agar dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuannya. Atau lebih sederhana lagi, desain organisasi adalah penurunan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi orang, teknologi, dan tugas organisasi. Nah, ada misalnya, mohon maaf, ini ada tugas-tugas baru, ada orang-orang baru, lebih basic, lebih banyak, maka strukturnya berubah gitu ya. Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Jadi, kalau ada perubahan strategis, perubahan lingkungan, perubahan orang gitu ya, perubahan tugas organisasi, ya tugas organisasi itu akan merubah struktur organisasi. Nah, untuk merubahnya itu namanya kegiatannya itu adalah desain organisasi. Desain organisasi lah diartikan adalah unit seperti sidik jari. Masing-masing mempunyai struktur yang berbeda meskipun ada unsur inti yang sama. Oleh karena itu, merancang pola hubungan kerja, merancang tindakan atau mendesain organisasi dilandasi oleh unsur inti dalam suatu organisasi. Mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, pada dasarnya nanti kita akan bahas apa unsur-unsur inti dalam organisasi. Itu kan gitu, ada yang namanya middle management, low management, dan upper management ya. Kira-kira itu intinya ya. Nah, di samping kita bahas tentang organisasi, pengorganisasian, desain organisasi, struktur organisasi, yang kita harus pahami juga ini berkaitan dengan teori organisasi dan perilaku organisasi. Karena kita ini dalam bingkai teori tentang organisasi. Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Jadi organisasi mempelajari struktur dan desain organisasi. Pandangannya makro, unit analisis organisasi sendiri, fokus pada perilaku dari organisasi sendiri, dan efektivitas diukur dari kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan. Nah, itu ciri-ciri organisasi ya. Jadi kalau kita bicara organisasi, bicara tentang organisasi sebagai unit analisis, yaitu tentang struktur dan desain organisasi. Ya, jadi struktur dan desain organisasi. Efektivitas diukur dari kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan. Sedangkan perilaku organisasi memiliki pandangan mikro. Ya, memiliki pandangan yang mikro, individu atau kelompok kecil. Fokus pada perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Pengukuran efektivitasnya kalau berbeda ya, efektivitasnya kalau di dalam teori organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, maka kalau efektivitas dalam perilaku organisasi adalah pertama kepuasan kerja, absensi, produktivitas, dan prestasi karyawan. Jadi lihat karyawannya, pegawainya. Kalau di pemerintahan PNS atau ASN-nya gitu ya. Nah, itu berkaitan perbedaan antara teori organisasi dengan perilaku organisasi. Nah, di dalam kita mempelajari organisasi ada beberapa perspektif yang kita gunakan. Ada dua perspektif yang kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu perspektif sistem dan perspektif daur hidup. Kalau dilihat dari perspektif sistem, maka kita mempelajari organisasi sebagai sistem terbuka atau sistem tertutup. Ya, itu.
Kalau tertutup berarti prosesnya itu hanya di lingkup organisasi, jadi input, proses, output, balik lagi menjadi input lagi gitu ya. Sedangkan kalau proses terbuka itu berkaitan dengan lingkungan, misalnya ada pemasok, supplier, pemerintah, karyawan, manajemen, perbankan, pesaing, serikat pekerja, dan lain. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sistem terbuka, ini kalau sistem terbuka itu ini aja di dalam ini organisasi ini. Tapi sistem terbuka berarti ada organisasi-organisasi lain yang mempengaruhi kegiatan baik di input, di proses, dan output di organisasi tersebut. Itu sistem yang terbuka. Tidak ada pembatas itu ya, jadi mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari tahap daur hidup, organisasi itu kita pelajari dari bagaimana mulai dari lahir sampai hidup gitu, sampai mati organisasinya itu ya, sampai tidak ada lagi gitu ya. Nah, sama seperti manusia lah kalau daur hidup ya. Organisasi itu sama secara organis itu sama seperti manusia, ada kelahirannya, ada kematiannya gitu. Nah, itu. Nah, mulai dari daur hidup ini ada yang namanya tahap kewirausahaan, lalu tahap pembentukan, formation state, ada tahap kebersamaan, collectivity, ada tahap formalization and control, ada formalization and control, ada tahap perluasan struktur, elaboration of struktur, ada tahap kemunduran, decline. Nah, sekali lagi tahap formasi pembentukan itu kewirausahaan apa saja ini cirinya nanti. Tahap pertemuan ini cirinya adalah kebersamaan, tahap kebebasan dan formalisasi atau kontrol ini. Tahap kebebasan itu ada formalisasi dan kontrol, ada tahap perluasan struktur dan tahap kemunduran. Nah, tahap kewirausahaan itu biasanya dicirikan dengan tujuan tidak jelas. Orang-orang yang baru, misalnya orang-orang yang baru gitu ya, dipecat dari suatu perusahaan lalu mereka bergabung, apa tujuannya nggak tahu, yang penting ada kerjaan aja gitulah. Yang penting ada kerjaan, mungkin menghasilkan tidak belum tentu juga ya pertama kali mah ya. Tapi ya, yang jelas ya bagaimana mengisi kekosongan itu supaya bisa menghasilkan. Termasuk kreativitasnya tinggi. Nah, pada awal-awal itu kreativitas tinggi itu ya. Karena tidak ada lagi aturan main atau apa, yang penting bagaimana menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Nah, ketika sudah lewat itu ada namanya tahap kebersamaan. Ada komunikasi yang struktur informal dan kemudian tinggi. Nah, ketika tahap kebersamaan sudah dibentuk, sudah ini, ketika ada berkembang, bagaimana komunikasi strukturnya. Jadi kalau misalkan nggak ada pimpinan, ya seperti ada pernah film Jepang atau Korea lupa ya, kalau salah Jepang itu ya, ada 5 orang bergabung gitu ya. Siapa direktur, ya direktur semua. Nggak ada pembantu gitu ya. Jadi misalkan manajer semuanya. Ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, ada manajer keuangan gitu ya, ada manajer tata usaha. Bahkan orang disuruh pun manajer tukang suruh-suruh kan gitu. Jadi semuanya memiliki manajer semua gitu ya. Nah, informal saja kalau komunikasi pun tidak hormat segala macam, biasa saja gitu ya. Tapi memiliki komitmen yang tinggi gitu ya untuk bisa mengembangkan perusahaan itu gitu misalnya. Itu biasanya tahap kebersamaan. Lalu ada tahap formalisasi dan kontrol. Nah, ini tahap formalisasi kontrol ini apa cirinya formalisasi? Nah, setelah tadi mulai dibikin struktur yang formal, komunikasinya formal gitu ya. Makanya dilakukan formalisasi aturan main. Bagaimana struktur yang benar itu? Mungkin ada direktur, ada manajer, manajer, ada supervisi, ada pelaksana gitu. Bagaimana pola hubungannya? Nah, itu diformalisasikan semua. Sehingga struktur jadi stabil, penekanan pada efisiensinya. Karena itu efisiensi. Kalau dulu tidak, kalau kerjasamaan brong samaan gitu ya. Jadi lebih banyak pergi gitu ya. Nah, sekarang sudah ada formalisasi. Lalu tahap perluasan struktur lebih kompleks, desentralisasi dan berbagai macam pasar. Nah, setelah ini satu perusahaan kecil berkembang gitu, maka dia ingin membuka cabang lain gitu. Nah, bagaimana strukturnya antara cabang yang inti dengan cabang-cabang lain, misalkan seluruh Indonesia gitu ya. Nah, terus apakah desentralisasi atau desentralisasi? Nah, lebih baik kalau perluasan struktur lebih baik desentralisasi. Yang penting apanya kan, yang penting profitnya aja gitu. Dan berbagai berbagai macam pasar bidikannya itu ya, di macam-macam. Apalagi nanti produknya macam-macam gitu kan. Nah, setelah ini ada tahap kemunduran. Ya, cirinya itu turnover pegawai tinggi, konflik meningkat dan sebagainya. Nah, biasanya kalau ada gium ya di dalam
di dalam daur hidup organisasi. Biasanya generasi yang pertama itu yang membangun, generasi kedua itu yang memperluas, dan generasi yang ketiga itu yang menghancurkan. Nah, itu ya. Jadi misalkan kakeknya itu yang membangun, bapaknya yang mengembangkan, lalu cucunya yang menghancurkan. Ya itu. Tapi untuk supaya jangan ke sana ya harusnya bagaimana supaya jangan terjadi kemunduran tadi ya. Karena ya jangan sampai terjadi perpindahan pegawai yang tinggi, konflik meningkat. Kalau misalkan konflik meningkat biasanya apa ya yang terjadi itu apa? Ya misalkan antara keturunannya sering berebutan posisi pendudukan dan saham kan gitu. Ya akan ribut gitu ya. Demikian juga kalau di kerajaan kan gitu ya. Konfliknya meningkat itu ketika yang kuatnya orang tuanya mundur, perebut gitu ya. Nah, biasanya sentralisasi pengennya supaya sentralisasi itu supaya semua wewenang ada dia karena takut kalah gitu ya, disentralisasikan semua. Nah, itu sebenarnya dari perspektif dari organisasi itu bisa dari perspektif sistem dan bisa kita tahu hidup. Bagaimana ininya kejadiannya seperti tadi. Nah, apa sih pentingnya kita melakukan desain organisasi? Pertama, ya mencapai keunggulan kompetitif. Kalau struktur organisasi yang dulu itu masih tidak kompetitif gitu ya, masih tidak efektif, tidak efisien, ya harus dirubah struktur organisasinya. Lalu yang kedua mengacu pada kontingensi, perubahan lingkungannya juga harus berubah. Lalu memanage perbedaan. Nah, setiap saat ada perbedaan, oleh karena itu terus desain ulang terus ya. Ada perbedaan apa dalam bidang apapun. Lalu peningkatan efisiensi. Nah, ini yang jelas tujuan dari awal itu pengendalian lingkungan, penyempurnaan koordinasi dan motivasi, dan mengembangkan strategi mengimplementasi. Nah, inilah mengapa pendesainan ulang itu perlu gitu ya, karena alasan-alasan ini gitu ya. Bagaimana hubungan pengorganisasian, strukturalisasi, dan strategi? Seperti yang sudah saya ungkap di awal gitu ya. Pengorganisasian dan proses pencarian struktur sebuah organisasi baru gitu ya. Yang menghasilkan struktur organisasi. Sedangkan desain organisasi adalah pengembangan atau pengubahan struktur suatu organisasi. Struktur yang ada dirubah untuk menyesuaikan. Tadi ada perubahan strategi, perubahan besarnya orang, gitu, perubahan lingkungan, ya, perubahan tugas organisasi, maka harus diciptakan didesain ulang strukturnya itu. Ya, itu pengubahan struktur. Nah, itu saya kira hubungan antara pengorganisasian, desain organisasi dan struktur. Nah, bagaimana sih kerangka kerja organisasi? Pada dasarnya gitu ada faktor-faktor determinan organisasi. Ini bisa dijadikan judul-judul tesis, judul-judul skripsi gitu, bahkan mungkin disertasi. Apa itu determinan struktur organisasi? Strategi, pesanan organisasi, teknologi, lingkungan, pengendalian kuasa. Nah, inilah sebenarnya yang mempengaruhi struktur organisasi. Ketika ada perubahan-perubahan ini, maka desain desain ulang lagi struktur organisasinya atau organisasinya akan menghasilkan struktur organisasi. Sedangkan desain organisasi ketika ada pilihan desain, ada birokratisasi, ada advokasi. Nah, ini bisa di pilihan-pilihannya apa gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi keefektifan organisasi. Baik struktur organisasi maupun desain organisasi akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Di samping dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan lingkungan, pengelolaan perubahan organisasi, pengelolaan konflik organisasi, pengelolaan budaya organisasi, maupun pengelolaan evolusi organisasi. Saya kira itu pada pertemuan yang pertama ini. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.